Saya pada titik berkesimpulan bahwa politik kita ini tidak profesional. Saya ini sebagai warga kan punya hak konstitusi. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi. Tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional, tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata begitu saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak Mahfud ya. Iya. Itu dalam seminggu berikutnya job saya di cancel semua itu Pak. Langsung hilang. Langsung cancel semua. Jahat. Bahkan ada yang sudah DP tetap di cancel ya. Untunglah masih dapat DP ya. Kan kalau di cancel kan DP hangus. DP hangus. Tapi kan itu menunjukkan bahwa ketika ya sudah nggak ada kedikdayaan Cak Lontong tiba-tiba hilang dengan hilang ya. Ya mungkin orang melihatnya sepi job. Dalam demokrasi, yang paling penting itu adalah hak untuk memilih, teman-teman. Jadi ya, semua orang berhak untuk memilih. Intimidasi, doxing, cancel culture kepada orang-orang yang berbeda pilihan politiknya. Kalau Mbak mau ngebelain teman-teman Mbak yang jadi pemilih 02, gak usah bawa-bawa demokrasi. Bilang aja lagi belain temen ini. Gue pribadi sangat setuju dengan adanya campaign boykot artis yang mengajak masyarakat memilih 02 atau influencer 02. Karena untuk mencegah artis-artis yang cuma nyari aji mumpung di saat pilpres, dia nggak mempertimbangkan capres ini bagus apa enggak, yang penting duitnya banyak gitu. Karena banyak banget artis-artis kemarin yang milih 02 karena simple dia dibayar aja. Dia nggak peduli kalau calon itu melanggar aturan, ada abuse of power, ada lain sebagainya, dia nggak peduli, yang penting gue dibayar secara profesional. Saya meyakini bahwa ini ada aktor intelektual di belakang mahasiswa, yaitu mereka berasal dari keturunan berideologikan komunis. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadi operator tindak pidana terorisme. Ada postingan lucu nih teman-teman. Sekarang di KRL ada stiker larangan penumpang bawa senjata kecuali TNI Polri. TNI Israel. Sama si admin dibales, aturan sebelumnya TNI Polri pun tak bawa senjata di KRL. Lah terus bawa apa? Bawa gorengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang seorang pelawak yang kini mulai mengeluh sepi job. Bukan hanya sepi job ya, katanya juga diboykot. Tentu teman-teman tahu siapa yang saya maksud ya. Ya iyalah, pelawak yang pada saat kampanye Pilpres di Banyuwangi lalu dianggap menghina warga Banyuwangi dengan menyebut desa. Dengan sangat emosional dan menjijikkan menurut saya ya. Dan sekarang dia sepi job, rasain. Kapok, modar lu. Makanya jangan sok-sokan. Lagi-lagi yang disalahkan adalah kubu 02 ya kan. Seolah sepi jobnya itu ya ada peran serta paslon 02 atau dengan kata lain bagian dari sabotase lah kalau saya dengar. Saya duga aromanya tuduhannya itu seperti itu ya kan. Padahal pendukung paslon 02 juga banyak yang sepi job ya. Contohnya artis-artis yang pada Pilpres lalu mendukung 02. Banyak yang sepi job ya. Banyak juga yang diboykot oleh beberapa pihak. Tapi santai-santai saja tuh nggak menyalahkan pihak lain. Dasar kebo emang koplak kau itu Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya pada titik berkesimpulan bahwa politik kita ini tidak profesional pelakunya, menurut saya. Karena namanya politik itu, padahal orang politik itu selalu mengatakan bahwa
tidak ada kepentingan, tidak ada teman dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Ketika kepentingannya sama, yang ingin dituju sama, ya walaupun dulu mungkin berseberangan bisa jadi berkawan, dan itu hal yang harusnya, itu kan menunjukkan sebuah sesuatu yang sebenarnya itu kan jiwa profesional itu kan gitu. Sangat objektif profesional itu kan, bukan subjektif. Tapi politik kita menurut saya itu masih subjektif banget. Saya ini sebagai warga kan punya hak konstitusi. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi. Tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional, tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Kan aneh. Aneh betul. Aneh buat saya, ini nggak profesional, ini namanya baperan. Betul. Ya kalau baperan, ya ibu buat saya ini politik yang nggak profesional. Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata begitu saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak Mahfud ya, itu dalam seminggu berikutnya job saya di cancel semua itu Pak. Langsung hilang. Langsung cancel semua. Bahkan ada yang sudah DP tetap di cancel ya. Untunglah masih dapat DP ya. Kan kalau di cancel kan DP hangus. Tapi kan itu menunjukkan bahwa ketika ya sudah nggak ada kedikdayaan Cak Lontong tiba-tiba hilang dengan hilang. Ya mungkin orang melihatnya sepi job. Buat saya itu indikasi bahwa ya politik kita belum profesional. Belum profesional. Harusnya nggak ngaruh gitu ya. Lu milih-milih, oke kita lawan, tapi itu urusan job. Satu, saya juga bukan ketua umum partai. Saya tidak punya organisasi ormas, bukan juga. Saya hanya orang yang menggunakan hak suara saya untuk mendukung pasangan yang menurut saya layak untuk saya dukung, saya perjuangkan. Dan itu secara konstitusi kan dilindungi. Kenapa saya melakukan itu dengan cara yang benar? Saya tidak mengganggu konstitusi, saya tidak ada pelanggaran apa-apa ya. Kok tiba-tiba saya semacam tanda kutip kok di blacklist dulu, ini kan aneh. Gimana? Bisa gitu ya. Menurut saya politik kita itu level politik kita itu masih begitu, belum profesional. Padahal berpolitik itu harus sangat objektif, karena itu tadi lawan bisa jadi kawan jadi bisa kan. Kalau nggak objektif kan nggak bisa bro. Nggak bisa. Kalau orang sangat subjektif ya nggak akan bisa jadi. Kalau sudah lawan ya susah jadi kawan. Ya kan? Cak tolong ya, janganlah menyebut nama aslinya. Nanti orang-orang macam kayak gini terlalu sensitif biasanya. Pokoknya kalau sudah bergabung dengan Kebo itu kan, nggak tahu kenapa gitu ya, sikap dan sifat seseorang kok bisa berubah gitu loh. Padahal saya adalah salah satu penggemar beratnya, jujur loh ya guys ya teman-teman ya. Saya adalah salah satu penggemarnya Cak Tolong ini sejak ribuan tahun yang lalu. Begitu dia muncul di televisi, saya ngefans banget. Karena dia berasal dari Surabaya, ya kan? Iya, sama-sama dari Jawa Timur gitu loh. Tapi begitu berteman dengan Kebo dan kader-kadernya itu, nggak tahu kenapa ya, orang yang sebetulnya itu lugu, santai gitu ya, penuh sopan santun, macam kayak gitu jadinya gitu loh, arogan ya kan. Tahu sendiri lah waktu di Banyuwangi pada saat kampanye Paslon 03 mengatakan Deso, masih ingat tentu teman-teman ya. Dan sekarang dia sepi job bro. Katanya diboikot, ujung-ujungnya menyalahkan juga orang lain, menyalahkan pihak lain. Aduh. Teman-teman kurang puas dengan pernyataannya. Oke, kita saksikan sekali lagi ya pernyataan dari Cak Tolong yang barusan ini. Lanjut. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi, tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional, tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Kan aneh. Aneh betul. Aneh buat saya, ini nggak profesional, ini namanya baperan. Betul. Ya kalau baperan, ya ibu buat saya ini politik yang nggak profesional. Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata begitu saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak
Mahfud ya. Iya. Itu dalam seminggu berikutnya job saya di cancel semua itu. Langsung hilang. Langsung cancel semua. Jahat. Bahkan ada yang sudah DP tetap di cancel ya. Untung lah masih dapat DP lah. Kan kalau di cancel kan DP hangus. DP hangus. Tapi kan itu menunjukkan bahwa ketika ya sudah nggak ada kedikdayaan Cak Lontong tiba-tiba hilang dengan hilang ya, job. ya mungkin orang melihatnya Iya. sepi job. buat saya itu indikasi bahwa ya politik kita belum profesional. Ya. Jadi mencari pembenaran seolah-olah apa yang dia lakukan itu benar, ya iyalah nggak ada yang salah. Beda pilihan itu adalah hak prerogatif ya kan, setiap warga negara, hak asasi setiap warga negara Indonesia. Tapi cobalah ketika saat ini Anda menuntut ya permakluman pihak lain atas pilihan Anda, atas arah dukungan Anda. Kenapa Anda tidak bisa menerima jawaban pada saat kampanye di Banyuwangi itu? Ketika Anda bertanya, pilih nomor piro, seingat saya loh ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Nah, ada yang Anda kan berharap jawabannya adalah 03 gitu kan. Tetapi ada peserta yang menjawab 02 gitu kan. 02 lah. Anda kan marah-marah dengan mengatakan deso. Apakah itu Anda menjunjung tinggi demokrasi? Anda menghargai perbedaan pendapat dan pilihan dalam berpolitik? Enggak kan? Iya. Saat ini Anda sepi job. Anda diboikot oleh para pendukung 02, Anda menuntut ya kan, seolah-olah Anda nggak terima bahwa Anda nggak salah apa-apa ya kan. Anda memilih 03, mendukung 03 itu bagian dari hak pilih Anda, ya, hak berdemokrasi Anda. Tetapi Anda nggak sadar, Anda juga nggak menghargai hak berdemokrasi warga negara yang lain gitu loh. Kau ini lanjut. Dalam demokrasi, yang paling penting itu adalah hak untuk memilih, teman-teman. Jadi ya, semua orang berhak untuk memilih. Intimidasi, doxing, cancel culture kepada orang-orang yang berbeda pilihan politiknya. Di video itu Samara bilang, setiap orang berhak menyampaikan pilihan dan dukungannya. Itu adalah prinsip demokrasi menurut Samara. Tapi beberapa detik setelah dia ngomong itu, Samara bilang, campaign boykot artis pendukung 02 adalah bentuk intimidasi. Mengajak masyarakat memilih 02 itu demokrasi, tapi mengajak masyarakat untuk ngeboikot artis yang memilih 02 itu intimidasi. Mohon izin, kalau Mbak mau ngebelain teman-teman Mbak yang jadi pemilih 02, gak usah bawa-bawa demokrasi. Bilang aja lagi belain teman ini. Gue pribadi sangat setuju dengan adanya campaign boykot artis yang mengajak masyarakat memilih 02 atau influencer 02. Karena untuk mencegah artis-artis yang cuma nyari aji mumpung di saat pilpres, dia nggak mempertimbangkan capres ini bagus apa enggak, yang penting duitnya banyak gitu. Karena banyak banget artis-artis kemarin yang milih 02 karena simple dia dibayar aja. Dia nggak peduli kalau calon itu melanggar aturan, ada abuse of power, ada lain sebagainya, dia nggak peduli. Yang penting gue dibayar secara profesional, katanya gitu. Gue sangat mendukung kampanye ini untuk menghindari artis-artis yang cuma aji mumpung doang. Karena jujur, artis-artis itu dia nggak mikirin gitu capres pilihannya itu nanti kebijakannya buruk atau enggak gitu. Karena artis-artis ini orang kaya yang nggak mungkin terdampak oleh kebijakan buruk pemerintah. Misalnya subsidi BBM dicabut, listrik naik, gas langka, itu artis nggak terdampak gitu. Jadi mereka bebas aja milih siapa, suka-suka mereka, yang penting bayarannya masuk. Dan FYI, mbak-mbak satu ini saat ini jabatannya sebagai staf sus Menteri BUMN dan komisaris salah satu BUMN. Ya kurang lebih uang pajak kita ngalir ke dia 50-100 juta lah setiap bulannya. Nah iya ya, saya walaupun kurang setuju dengan pendapat si netizen barusan ya, si laki-lakinya, saya terpaksa setuju karena saya mau mengatakan gitu kan. Ketika Anda mengatakan bahwa para artis pendukung 02 itu Anda sependapat di boykot misalnya, nggak masalah ya kan. Sepi job ya udah rasain, itu bagian dari demokrasi juga. Nah, saya katakan juga kalau begitu si Cak Tolong tadi yang saat ini juga di boykot, ya udahlah, itu juga hak berdemokrasi juga ya kan. Jadi bukan hanya para pendukung paslon 02 saja ya, artis-artis influencer yang dulu mendukung 02 saja yang harus dimaklumi saat ini banyak diboykot.
para pendukung 01 ya, artis-artis pendukung 01 semacam itu, aktris, aktor ya, pemain film spesialis apa itu? Spesialis poligami ya. Nuril itu apa namanya ya kan? Sekarang diboikot, sekarang sepi job, kemudian artis-artis atau public figure pendukung 03, Cak Tolong misalnya yang mulai sepi job. Iya, saya juga setuju gitu loh. Iya, biarin aja sepi job ya kan. Toh mereka sekali dapat job miliaran rupiah. Hahaha. Lanjut. Ada postingan lucu nih teman-teman. Sekarang di KRL ada stiker larangan penumpang bawa senjata kecuali TNI Polri. TNI Israel. Ini adminnya siapa coba? Apa adminnya berusaha ambil hati anak abah tapi malah blunder? Kita coba baca komentar netizen. Padahal itu stiker udah ada dari zaman keretanya lahir. Serius, ada orang yang baru tahu aturan ini. Kemana aja selama ini? Sama si admin dibales. Aturan sebelumnya TNI Polri pun tak bawa senjata di KRL. Nah, terus bawa apa? Bawa gorengan? Apa bawa pisang godok? Sebelumnya sama si admin mohon maaf lahir dan batin ya. Ini kan lebaran, nggak maksud apa-apa. Tapi ya lucu aja lah. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Lucu atau gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Aduh, ya saya nggak ngerti ya teman-teman ya. Kenapa gitu loh? Kok para pendukung, para warga RT 16, RW 24 gitu, itu kok cuma bisanya bacot gitu ya? Ini sih pendapat saya secara pribadi ya. Kalau nggak bacot, menyebarkan hoax, kalau nggak menyebarkan hoax, kemakan hoax gitu loh. Dan yang barusan ini menurut saya bagian dari upaya menyebarkan hoax, karena saya yakin seyakin-yakinnya mereka udah tahu ya kan. Stiker itu stiker lama gitu loh, ya kan? Iyalah. Mana ada baru disahkan langsung stiker dibuat, langsung ditempelin secara masif. Kalau baru ditempelin ya pasti banyak yang tahu ya kan. Karena itu stiker sudah lama. Ya saya yakin itu, ya kan. Lagian ya kan. Kalau TNI dan Polri nggak boleh membawa senjata di atas KRL dalam kereta, mau dititipin siapa? Koclak. Lanjut. Mendukung TNI. Pokoknya TNI bersama rakyat. TNI bersama rakyat. Bersama rakyat. Selalu ada di tengah rakyat. Nah, ya kan, bagus. Minimal masih ada yang mendukung ya, masih ada warga yang waras ya kan. Walaupun kemarin-kemarin ini ada juga yang berdrama ya kan. Partai yang seolah-olah itu mendukung revisi undang-undang TNI ya kan, Mamak Ketumnya juga mendukung. Begitu disahkan katanya Mamak Ketum nggak setuju. Banyak drama kalian tuh ya. Lanjut. Saya meyakini bahwa ini ada aktor intelektual di belakang mahasiswa, yaitu mereka berasal dari keturunan berideologikan komunis. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadi operator tindak pidana terorisme. Dan ini kita patut waspadai, kita harus pantau betul ya. Pergerakan-pergerakan ini bukan pergerakan tentang undang-undang TNI, bukan pergerakan menolak undang-undang TNI, tapi mereka sedang merancang bagaimana supaya ada korban jiwa dari mahasiswa. Ini aktor intelektualnya itu bagaimana supaya mahasiswa ini menjadi alat untuk menghancurkan negara. Mereka berharap agar supaya ada mahasiswa yang kemudian nanti terkena peluru. Itu yang mereka inginkan. Pihak TNI, Bapak Panglima, ya, saya minta untuk menginstruksikan anggotanya ke bawah, jangan sampai terpancing. Karena tujuan mereka
ya, mahasiswa menjadi martir, ya. Mereka berharap agar supaya ada tindakan represif dari TNI maupun Polri, dan tujuannya mereka adalah agar supaya seolah-olah demonstrasi ditanggapi dengan peluru. Itu Bapak Kapolri dan juga Bapak Panglima TNI. Mahasiswa tidak lagi mewakili rakyat, tidak lagi mewakili keinginan rakyat, tapi mereka lebih kepada digerakkan oleh yang pertama adalah orang yang kalah kontestasi Pilpres kemarin, kemudian yang kedua adalah para koruptor, ya, dalam ini pejabat korup, ya, yang sekarang ini pemberantasan korupsi semakin masif dilakukan oleh penegak hukum. Kemudian yang ketiga adalah politisi-politisi busuk, ya, yang mereka di permukaan kelihatan kayak malaikat, bak malaikat, tapi sebenarnya mereka setiap statementnya itu ada udang di balik batu. Mereka hanya kekuasaan yang mereka buru, ya. Dia mengatasnamakan rakyat, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang haus kekuasaan dan korup. Kemudian yang keempat adalah pengusaha hitam, ya. Siapa itu pengusaha hitam? Orang-orang yang menjadi operator judol dan pengedar narkoba, yang sekarang juga diberantas oleh penegak hukum, ya. Kemudian yang paling berbahaya adalah proksi-proksi asing yang sekarang sudah mulai masuk ke kampus-kampus, ya. Kemudian menggunakan kaum-kaum intelektual, ya. Kemudian menggunakan media sosial, ya. Mereka dibayar untuk memfitnah, menyebarkan berita hoax, ya, menyerang pemerintah, menyerang pejabat, meskipun pejabat sudah benar, mereka cari kelemahannya, mereka serang. Kemudian media yang sudah terbeli, ada Tempe, ada lain sebagainya, ada 5 media Indonesia yang patut juga didanai oleh proksi asing, yaitu George Soros. Kita sebagai anak bangsa jangan berdiam diri, ya. Kita pantau, ya. Kita harus bersama-sama dengan presiden, bersama-sama dengan penegak hukum, ya, bahwa presiden dan penegak hukum sekarang berhadapan-hadapan dengan para mafia-mafia, para penjahat kelas kakap. Ya, teman-teman, barusan kita menyaksikan 2 video atau 2 VT yang dibuat oleh Bang Kumis yang saya sajikan bersamaan secara berurutan. Saya tertarik dengan pendapatnya, kata komentarnya Bang Kumis di bagian depan sendiri tadi. Saya menduga, ya kan, walaupun yakin tetapi redaksionalnya tetap menduga, ya kan, karena memang seperti itulah aturan hukum di Indonesia. Nggak boleh menuduh, ya, praduga tak bersalah, ya kan. Saya menduga bahwa aksi mahasiswa menolak rancangan undang-undang TNI yang sampai anarkis tersebut ada aktor intelektual di belakangnya. Ya iyalah Bang Kumis, masa kau tak tahu, ya kan? Iya, aktor di belakangnya ya itulah si Kebo yang sudah menggelontorkan dana 2 miliar setiap hari. Coba bayangkan, sudah berjalan berapa hari demo menolak rancangan undang-undang TNI ini, ya. Kalau tidak dijeda oleh Hari Raya Idul Fitri, ya kan, mungkin demo itu sampai saat ini masih terjadi. Ya anggaplah sudah terjadi selama 1 minggu, ya kan, atau 2 mingguan lah, ya kan. 2 minggu 14 hari kali 2M sudah 30 miliar dikeluarkan, ya, untuk menjadi aktor intelektual demo tersebut, ya. Jadi menurut saya bukan hanya mahasiswanya yang harus ditindak, tetapi juga aktor intelektual di belakangnya, ya. Kalau memang benar-benar didalangi oleh partai tertentu, kalau perlu, ya kan, ketum partai tersebut itu di penjara, kemudian partainya itu dibekukan izin Kemenkumhamnya sebagai partai, ya. Iyalah, biar Indonesia ini aman lah. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi. Di bagian depan kita lihat bersama video tentang manusia-manusia pembenci Jokowi yang setuju dengan pemboikotan artis mantan pendukung 02, ya. Ya, sama. Saya juga sepakat dengan pemboikotan para public figure mantan pendukung paslon 01 dan 03. Sepakat, ya, dan sampaikan kepada mereka memboikot itu juga bagian dari hak berdemokrasi. Jadi jangan salahkan kubu 02 aja gitu, ya. Jadi jangan salahkan seolah-olah 02 lah yang ingin menyingkirkan para lawan politiknya, ya kan. Karena nyatanya pendukung 02 pun, ya kan,
juga terkena boikot oleh banyak pihak. Katanya berdemokrasi. Ya udahlah, boikot memboikot itu adalah hak setiap warga negara ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang seorang pelawak yang kini mulai mengeluh sepi job ya. Tentu teman-teman sudah tahu siapa yang saya maksud. Apalagi sudah kita lihat videonya ya, yaitu pelawak yang pada saat kampanye Pilpres di Banyuwangi sangat arogan sekali dan menyakiti hati warga Banyuwangi secara khusus dan warga Jawa Timur secara umum. Dan sekarang dia sepi job dan katanya itu diboikot. Kapok ya, rasain lo. Makanya jangan sok-sokan ya kan, modar gue ya. Siapa suruh mendukung partai yang arogan ya? Kau ikut ketularan arogan jadinya. Karirmu tamat. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.